Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu praktik menemukan dan mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Perkenalkanlah kami dari anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada Muhammad Asian dengan NRP 20412111049. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Retno Indah Sustia Purnamasari dengan NRP 20412211050. Kemudian ada Elisha Puri Aminanta dengan NRP 20412111052. Lalu ada Sejida Rahma Budianto dengan NRP 20412211053. Lalu ada Muhammad Fikri Alfandi dengan NRP 20412211054. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan mencari referensi. Nah, dalam menulis karya ilmiah diperlukan adanya informasi yang akurat untuk menunjang isi karya ilmiah. Informasi tersebut bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk cetak, website, atau beragam informasi dari media cetak maupun digital. Berbagai referensi yang ada dapat disebut sebagai daftar referensi atau rekomendasi bacaan. Dalam aktivitas intelektual, daftar referensi digunakan sebagai sumber informasi yang mendukung penulisan karya-karya ilmiah dan berbagai bentuk tulisan. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu apa kriteria referensi yang kredibel dan bagaimana cara atau praktik untuk menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley. Nah, yang pertama yaitu kriteria referensi yang kredibel yaitu memperhatikan struktur kalimat minimal SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan, lalu menggunakan daftar pustaka serta dapat dilacak serta mengandung banyak pemikiran, konsep bidang ilmu dan penelitian dan diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Untuk cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley yaitu dengan menentukan tema buku, artikel, webpage, dan lain sebagainya yang akan dicari. Kemudian kalimat tersebut akan dicari menjadi sumber utama sebagai kata kunci pencarian. Yang kedua yaitu ketik tema yang akan dicari pada website resmi, misalnya Google Scholar, perpusnas.go.id dan situs lainnya. Dan yang ketiga yaitu mengklik tautan judul yang dijadikan referensi. Setelah itu akan diarahkan ke halaman berbentuk PDF dokumen untuk mengetahui informasi yang terdapat pada dokumen tersebut. Yang keempat yaitu setelah mendapatkan materi yang diinginkan, lanjutkan dengan melihat daftar pustaka yang akan dijadikan sebagai bentuk referensi. Lalu selanjutnya ada apakah menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan dan membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah? Sebelum menulis ilmiah, alangkah baiknya diawali dengan kegiatan membaca referensi. Karena dengan membaca sebelum menulis ilmiah dapat mengeliminir kesalahan dalam penulisan maupun penelitian. Selain itu, membaca sendiri juga mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, membaca menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca, kita akan mendapatkan fakta, data, prosedur, prinsip, konsep, dan teori baru. Lalu yang kedua, membaca dapat melatih keterampilan dalam berpikir dan menganalisa. Dengan fakta, data, prosedur, prinsip, konsep, dan teori yang baru dapat dijadikan dengan dasar konseptual dalam mengidentifikasi, menilai, menganalisis, mensintesis, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, membaca melatih kita untuk dapat menulis dengan baik. Dengan banyak membaca, kita akan mendapatkan banyak kosakata baru, sehingga kita dapat memilih dan menggunakan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks waktu, tempat, partisipan, dan tujuan berkomunikasi. Selanjutnya, membaca merupakan kegiatan yang mudah jika kita sudah terbiasa. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Najwa Shihab, yaitu membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut dengan jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Selanjutnya adalah cara bagaimana agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok.
Yang pertama yaitu mulailah dari buku atau bacaan yang paling kita sukai seperti novel dan cerpen. Hal tersebut menggerakkan kita untuk tertarik membaca karena keadaan hati yang sedang merasa bahagia. Kemudian yaitu memanfaatkan waktu luang untuk membaca. Seperti saat sedang menunggu, manfaatkan waktu tersebut untuk membaca. Lalu, membuat target membaca sehingga kita bisa mengukur seberapa cepat kita membaca dan memahami sebuah buku. Dan yang terakhir yaitu mengubah uang menjadi buku. Di sini yang dimaksudkan yaitu kita menyisihkan uang untuk membeli buku yang kita suka, sehingga kita dapat membiasakan diri untuk membaca buku. Oke, yang selanjutnya bagaimana sih cara menjelaskan perbedaan dari pembaca yang baik dan pembaca yang buruk? Ada 3 hal penting yang menjadi dasar dari perbedaan antara pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Yang pertama, mampu mengetahui alasan membaca yang dilakukan. Yang dimaksudkan adalah bagi seorang pembaca, ketika ia mampu mengetahui alasan membaca dengan baik dan benar sehingga dia tahu tujuan akan arti dalam membaca, maka ada 2 maksud umum yang tercapai. Yang pertama adalah mencari informasi dan yang kedua adalah menikmati bacaan. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu memahami dengan baik dari isi dari bacaan. Salah satu ciri kedua dari baiknya seorang pembaca adalah ketika ia benar-benar memahami apa yang sedang ia baca. Pengalaman menunjukkan bahwa manusia atau pelajar yang mempunyai kosakata dan kemampuan meringkas dengan baik tidak akan menemui kesulitan dalam pemahaman. Kemudian yang ketiga, menguasai kecepatan dalam seorang pembaca yang baik ialah memiliki ragam kecepatan membaca. Karena ketika seseorang memiliki ritme atau intonasi dalam membaca yang cepat, akan terlihat juga bagaimana kualitas pembaca tersebut. Kemudian cara menyimpan atau mengelola referensi yang ada pada aplikasi Mendeley. Yang pertama, pasti kita harus mempersiapkan aplikasi Mendeley pada desktop, kemudian klik tool add, dan akan muncul halaman untuk mencari file yang ada dalam komputer. Setelah itu, klik di salah satu artikel yang telah dimasukkan, kemudian bisa dilengkapi dengan data jurnal yang belum lengkap dengan mengisi kolom author, jurnal, year, volume, issue, page, dan lain-lain. Kemudian, untuk membuat kutipan pada tubuh tulisan, maka bisa membuka file Microsoft Word yang sedang Anda buat. Setelah itu, muncul beberapa pilihan, lalu ketik kolom search pada author title or year in my library, referensi yang Anda gunakan pada kutipan tersebut. Setelah itu, yang terakhir, untuk membuat daftar pusaka, arahkan kursor pada halaman daftar pusaka pada artikel Anda, lalu kemudian klik insert bibliografi pada reference dan daftar pustaka akan terbuat dengan secara otomatis. Selanjutnya adalah praktik menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Yang pertama, kita bisa membuka terlebih dahulu Mendeley Desktop, kemudian pilih install Microsoft Word plugin. Lalu bisa ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan, gambar citasi plugin yang sudah terinstall seperti itu. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat citasi dengan Mendeley. Yang pertama, buka menu reference di Microsoft Word, kemudian pilih Insert Citation, dan selanjutnya akan muncul gambar pencarian judul pengarang dari database Mendeley. Dan yang terakhir, kita bisa memilih salah satu judul, kemudian klik Cite, dan akan didapatkan gambar kutipan dengan style APA seperti gambar di kanan bawah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.